Assalamualaikum. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Marilah pertemuan hari ini kita buka dengan doa, ya. Oke, siapa yang bisa memimpin doa? Oke, silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dua. Doa selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Saya harapkan semuanya sehat, tidak kurang satu apapun. Untuk kita mulai awal pelajaran hari ini, kita absen dulu ya. Oke, Afifah, Agustina, Andrian, Aulia. Ya, kita ini nanti berhubungan dengan kerja kelompok ya, makanya harus absen penuh. Pertemuan yang lalu masih ingat? Pelajaran minggu lalu tentang apa? Oke, kira-kira perusahaan jasa itu perusahaan seperti apa? Ada yang tahu? Oke, sekarang ya, silakan berdiri. Perusahaan jasa yaitu memiliki karakteristik satu, kegiatan utamanya menyediakan pelayanan jasa, dua, tidak terdapat produk berupa fisik, tiga, yaitu hasil jasanya tidak dapat disalahkan. Oke, luar biasa. Oke, tepuk tangan. Ya. Kemudian siapa yang tahu lagi tentang perusahaan jasa? Oke. Monopoli Hoteler. Oke, silakan. Oke, luar biasa. Jadi tidak ada kepentingan pemilikan ya, hanya memanfaatkan hasilnya saja. Oke, ada yang tahu lagi? Oke. Oke, luar biasa. Selain kalian mendapatkan hasil dari pembayaran itu tadi, apa yang menjadi bukti bahwa kalian sudah membeli barang itu dengan sah atau legal? Nota, kwitansi, memo, apa lagi? Faktur. Nah, dan sebagainya. Apa yang tadi saya sebut itu disebut apa dalam akuntansi? Dokumen transaksi. Kenapa kita butuh dokumen transaksi? Untuk membuktikan ya bahwa kalian sudah melakukan transaksi dan sebagai alat bukti untuk pencatatan. Begitu ya? Oke, luar biasa sekali ya. Sebelum kita melalui pelajaran lebih lanjut ya, ada baiknya kita riset dulu ya. Maka dari itu silakan HP kalian, kita bermain dulu untuk playtest. Oke, silakan scan QR code ini. Kemudian kita akan melakukan pretest. Ini adalah mengukur kemampuan kalian sebelum pelajaran hari ini. Ya, kita lakukan pretest dulu. Oke, sudah selesai ya. Kita nanti ada post test setelah pelajaran ya. Kita kembali lagi untuk melakukan tes selanjutnya. Video tentang transaksi. Ya, tentang transaksi. Kalian amati, kalian kemudian kalian perhatikan dan sebagainya supaya kalian bisa memahami inti dari pelajaran ini. Bagaimana caranya?
Itu tadi kalian perhatikan untuk debit kredit dan sebagainya. Dari modul yang sudah kalian lihat tadi di video pembelajaran tadi, cara kalian bisa menjawab LKPD yang akan saya bagikan. Untuk itu, saya ingin kalian membentuk kelompok dan merubah posisi duduknya menjadi kelompok-kelompok yang silakan bentuk kelompoknya. Pelan-pelan saja. Untuk supaya lebih mudah, saya identifikasi nama kelompok kalian ya. Diingat, ini adalah mulai dari kelompok 1, kelompok 2, ingat-ingat ya, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 ya. Oke ya. Ini saya berikan LKPD. LKPD-nya saya buat menarik supaya baca dengan seksama LKPD yang sudah saya bagikan, kemudian diskusikan ya, yang sudah kalian buat beserta contoh dari transaksi tersebut. Oke ya, ya ini ya sudah capek ya. Nah, ini kita bermain-main dulu supaya kalau lebih konsentrasi ya. Ya udah, kita akan ice breaking sebentar. Oke ya, ice breaking ini tujuannya adalah untuk membangkitkan konsentrasi kalian lagi supaya nanti mengerjakan LKPD-nya akan menjadi lebih konsentrasi lagi. Oke ya. Cara mainnya adalah seperti ini. Ya, ketika saya bilang pagi, berarti kalian bisa tepuk 1 kali. Oke, perhatikan. Ini sengaja saya rubah-rubah biar kamu lebih konsentrasi lagi. Pagi, ya, pagi itu tepuknya 1 kali. Siang 3 kali. Ya, siang 3 kali. Malam 2 kali. Ya, sore tidak ada tepukan sama sekali. Mengerti? Konsentrasi. Malam, siang, pagi, sore. Oke, cakep sekali. Oke, ulangi lagi ya. Ternyata kalian sudah konsentrasi ini ya. Oke. Kalau dari itu, karena kalian sudah konsentrasi, mari kita kerjakan LKPD-nya. Ya, ditulis ya pendapatan itu seperti apa, kemudian contohnya seperti apa. Pendapatan kamu apa? Ya, kita. Nggak apa-apa, ya sudah. Oke, yang penting ada semua. Ya, pusing tanya situ. Ya, ditulis. Iya, kayak di sini. Dan itu mulai dibaca. Ya, yang kamu nanti kata apa? Aset ditulis. Apa kamu? Bahkan ditulis apa? Kemudian contohnya. Ya, oke, kelompoknya ya. Ya, oke. Itu siapa yang berani maju duluan untuk presentasi dari hasilnya? Kelompok berapa? Kelompok 1 dulu. Oke, silakan kelompok 1 dulu. Silakan dulu. Silakan mulai presentasinya. Misalnya ketika perusahaan
nilai tes karena mengalami penurunan. Contoh transaksinya, pada tanggal 1 Januari 2015, PT Liga membeli SIM senilai 5 juta rupiah, pembayaran pertama senilai 2 juta rupiah, dan sisanya secara kredit. Maka catatan yang terjadi adalah mesin didebit karena PT Liga membeli mesin senilai 5 juta, tetapi jika mesinnya kurang, catatan berada di kredit. Kas kurang berada di kredit. Karena pada transaksi kas kurang akibat pembelian mesin. Utang bertambah. Utang berada di kredit. Karena utang bertambah saat PT Liga belum membayar secara lunas. Terakhir PT Liga membayar secara berjuta. Jadi utang PT Liga sekarang senilai 3 juta. 3 juta diambil dari harga mesin yang senilai 5 juta kurangi pembayaran pertama senilai 2 juta rupiah. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok 2 ya. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ada pertanyaan? Ya, Oji, silakan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, silakan, kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa yang berani maju? Kelompok 1. Baik, apakah ada pertanyaan? Oke, silakan, Moji. Terima kasih telah dan akumulasi penghutang. Jika dilihat ini apa beban? Jika dilihat beban ini adalah sebuah pengorbanan perusahaan dengan tujuan mendapatkan sebuah laba. Oke, silakan dijawab. Jadi ini aku mau, saya ingin menjawab pertanyaan. Jadi akumulasi tidak termasuk dalam kategori beban. Dalam konteks akuntansi, beban merujuk pada pengeluaran atau pengurangan nilai yang terjadi dalam kegiatan operasional suatu entitas bisnis. Beban umumnya terdiri dari beban operasional seperti biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan biaya pemasaran. Apa-apa? Oke, tepuk tangan. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Ya, salam. Oke, terima kasih sebelumnya karena sudah bisa kesempatan. Saya ingin bertanya, dalam akun beban itu kan ada beban terbesar dan beban terutama itu masuk dalam akun apa? Debit, mohon maaf, bukan akun. Masuk dalam debit atau kredit? Terima kasih. Dan bisa jelaskan kenapa itu masuk ke debit atau kredit? Beban terutama. Beban terutama masuk ke dalam akun kredit dan beban sebutkan terutama adalah biaya yang telah dikeluarkan tetapi belum dibayar atau belum dibayar pada saat laporan keuangan. Ketika beban terutama tidak terpenuhi, semuanya akan dicatat sebagai kredit dalam akun beban. Oke, bentar ya. Oke, tepuk. Oke. Kayaknya cukup dulu untuk pertanyaan. Ya, silakan ditutup. Oke, sekian dari teman-teman kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, luar biasa. Karena kita akan melakukan post test. Ya, melakukan post test setelah pembelajaran ini, ya. Setelah pembelajaran ini kalian sudah bisa mengerti apa yang sudah kalian materi sudah kalian dapatkan. Kemudian saya ingin melakukan post test
hasilnya bagaimana setelah kalian dapat materi hari ini. Oke ya, jangan lupa untuk apa yang tadi, untuk memudahkan kalian memposting transaksi kalian, jangan lupa untuk menggunakan jari sebagai tanda. Masih ingat? Angkat tangannya, oke. Oke, yang jari berdiri, ini tertulis apa? Terus? Ayo, ingat-ingat, oke. Oke, kalau yang tidur? Oke, kemudian kalau sebaliknya, kalau terjadi transaksi, nah, yang ditekuk ada 3, ya. Ini lawannya dari yang berdiri tadi, kemudian yang berdiri ada 2. Ya, ini masuk ke debit apa kredit? Ayo. Yakin? Nah, kalau yang berdiri masuk ke? Oke, jangan lupa ya, ini memudahkan kalian untuk memposting transaksi. Itu ya. Oke, maka dari itu ayo kita lakukan posting, post test, supaya saya ingin tahu hasil dari pelajaran hari ini seberapa serapan kalian. Oke ya. Oke, silakan scan dulu. Ini ada peningkatan yang signifikan, hampir merata semua jawabannya. Dan terbukti bahwa untuk pelajaran kali ini kalian bisa menyerap dengan baik, gitu ya. Oke, karena waktu sudah hampir habis ya, kita akan akhiri ya dengan kita ambil apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini ya. Kalian bisa membantu untuk meresum pelajaran hari ini. Oke, Pak Haji, silakan. Akun ini adalah sebuah alat untuk mencatat transaksi keuangan yang bersangkutan. Di akun tersendiri ada 2 macam, yakni akun real dan nominal. Akun real ini adalah akun yang berada di neraca, aset, kewajiban atau utang dan modal. Sedangkan nominal ini berada di saat menghitung laba rugi, yakni pendapatan dan beban. Mekanisme dari akun real, jika aset bertambah, jika aset bertambah, maka akan berada di sisi debit. Jika berkurang, maka di sisi kredit. Sedangkan di kewajiban dan modal itu jika bertambah ada di sisi kredit, sedangkan jika berkurang ada di sisi debit. Lalu di akun nominal mekanismenya, jika pendapatan bertambah maka di sisi kredit, jika berkurang maka di sisi debit. Sebaliknya beban, jika bertambah dia akan masuk di sisi debit, sedangkan jika berkurang di sisi kredit. Dan juga di jurnal sendiri ada 2 macam. Ya, sebelumnya saya kasih tahu fungsinya. Fungsi jurnal ada 5, yaitu analisis, pencatatan, historis, instruktif, dan informatif. Oke, gitu. Oke, tepuk tangan untuk Pak Haji. Oke, itu ya. Itu tadi materi untuk hari ini tentang transaksi ya. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas perusahaan. Bagaimana pelajaran hari ini, menyenangkan? Ya, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saya juga akan sangat berterima kasih pada konsentrasi kalian yang luar biasa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kehidupan kalian sekarang dan kehidupan yang akan datang. Oke ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa supaya ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat untuk kehidupan kalian. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya akhiri untuk pertama hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.